Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MBH, halo para host podcast. Hai. Nah, sebentar lagi kan kita sudah mau menyambut Lebaran, yang artinya kita sudah harus mengucapkan selamat tinggal nih untuk bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan kan kita sudah banyak melakukan kegiatan ya. Betul. Termasuk salah satunya nge-host podcast MBH. Nah, di sini boleh nggak sih teman-teman host ceritain nge-host apa aja sih di podcast MBH? Perkenalkan, nama saya Andika Putri. Masih ingat ya Sobat NBH, saya sebagai host Nguber Sehat Nunggu Berbuka. Wow, sehat banget ya. Oh iya, waktu itu aku nonton tuh. Jadi di sini kita ada podcastnya bareng sama dokter dari BPK juga kan, dan itu kita jadi tahu bagaimana puasa yang baik dan juga menu buka puasa yang sehat. Wah, Iya, keren bener sekali. Aku belum nonton lagi. Bisa nonton ya? Ya, kayaknya selesainya aku akan tonton. Nah, kalau yang selanjutnya nge-host apa nih, Kak? Oh ya, halo, saya Ratih. Di Ramadan kali ini saya nge-host untuk Nguber Cerita. Jadi nunggu berbuka sambil berbagi cerita. Dan waktu itu kayaknya sama kamu juga kan? Betul, aku Benar juga sekali. ada. Aku udah nonton loh. Oh iya. Oh, makasih loh. Jadi bercerita ini kan seru banget ya. Jadi kalian Iya. itu nge-hostin acara dengan para karya siswa ya, teman-teman karya siswa di BPK yang menjalankan ibadah puasa di Belanda, di London, dan di Nanjing, Cina ya. Betul Benar sekali. Nah, selain ada cerita tentang Nguber Cerita, aku juga kemarin nge-host Nguber Hikmah, Nunggu Berbuka Cari Hikmah. Nah, Wow. kemarin itu ceritanya tentang bermaaf-maafan. Ada yang udah nonton gak sih? Belum udah deh. Ya, parah banget. Banyak banget Sibuk podcast. banget ya. Banyak banget podcastnya, Bunda. Itu keren itu, soalnya kan jarang-jarang ya datangin narasumber yang psikolog. Betul. Ya kayaknya berguna untuk mental health gitu ya. Salah sekali ya. Yang lagi hits kan tentang mental health gitu. Anda yang belum nonton, kayaknya semua podcast belum ditonton deh. Emang lagi sibuk apa sih kemarin? Soalnya saya nge-host dua podcast. Sibuk ya, sibuk beneran. Lumayan, Bunda. Podcastnya apa aja? Jadi yang pertama tadi ada Nguber Cerita juga. Kebetulan kemarin dapatnya narasumber yang dari Belanda. Terus yang habis menguras energi saya itu nge-podcast Ramadan for Kids bersama Kak Putri. Wow. Di situ Ramadan for Kids ini udah ada beberapa episode, dan di episode terakhir itu berhasil mendatangkan sobat ciliknya langsung. Jadi kita punya sobat-sobat cilik MBH nih. Di situ tenaga saya terkuras habis. Seru sama rempong jadi satu kan. Tapi menyenangkan karena Iya. mereka tuh semangat, kita juga semangat. Tapi setelah mereka pergi, energi kita udah hilang karena dibawa mereka gitu kan. Waktu ada mereka masih semangat gitu. Pokoknya itu Apa seru sih banget. bocorannya? Kasih dong bocorannya. Itu bagi yang belum nonton ya, yang belum nonton. Jadi Ramadan for Kids ini tuh kayak kita bisa ngeliat nih sobat-sobat cilik kita itu ternyata memang se-excited itu, menyambut banget lah bulan Ramadan tuh. Di awal-awal kan kita ada nanya-nanya nih ke sobat-sobat cilik MBH, mereka kira-kira kalau Ramadan ngapain aja, terus ada nggak sih doa-doa yang ingin mereka capai gitu kan selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, karena kita sudah mendekati Lebaran, kita tuh ada bikin kerajinan tangan nih sama sobat-sobat cilik MBH itu. Apa Mereka bikin pintar hampers banget. gitu? Ya, semacam hampers bisa. Jadi kita bikin buket yang isinya itu cemilan. Wow. Itu kan. Cocok banget gitu ya buat anak-anak. Dan bahkan mereka senang untuk ngasih ke diri sendiri gitu. Self love. Self reward karena udah berhasil puasa gitu loh. Jadi kemarin itu kita bikin buket coklat, itu kita hias bareng-bareng. Terus ya alhamdulillah kelar gitu. Walaupun energi saya habis ya, tapi saya senang. Soalnya mereka sangat aktif banget gitu. Berarti nggak cuma buat for kid dong. Kita pun juga bisa belajar dari anak-anak kan. Jadi itu sebenarnya bisa jadi ide-ide nih buat kita-kita nih kan, kalau mau ngasih hampers tapi pengen itu hasil kerajinan tangan kita sendiri, buah tangan kita sendiri gitu kan. Itu bisa banget. Nanti ditonton deh episode yang terakhir. Siap. Kan sudah banyak ya berarti ya podcast-podcast kita. Ada Nguber Sehat, ada Nguber Cerita, Nguber ada Hikmah. Nguber Hikmah, terus ada Ramadan for Kids juga. Itu dari kita host-host yang cewek ya. Karena ada juga nih teman-teman host cowok kita, nanti mungkin mereka akan sharing-sharing juga terkait ya penutupan untuk Ramadan inilah gitu. Kayaknya nanti kita pengen nampilin nih buat sobat-sobat MBH apa aja sih rekapan video-video podcast MBH yang udah kita host. Nanti disaksikan ya.
Nah, jadi selama bulan Ramadan ini kita tuh punya podcast, ada Nguber Cerita, Nguber Sehat, Nguber Hikmah, dan juga Ramadan for Kids. Selain dari 4 podcast tadi, kita juga dari perwakilan Masjid Baitul Hasib Yogyakarta punya kegiatan Nguber Berkah, yaitu Nunggu Berbuka Mencari Berkah. Nah, itu dia acara-acara yang ada di YouTube Masjid Baitul Hasib Yogyakarta. Kalian semua jangan lupa tonton ya. Jangan lupa juga untuk di-share, di-like, pokoknya diramein aja lah video YouTube kita. Setuju. Nah, untuk sobat-sobat MBH di luar sana, yuk saksikan rekapan selama bulan Ramadan dari Masjid Baitul Hasib Yogyakarta. Wah, seru sekali ya Sobat MBH setelah kita melihat semua resume kegiatan kita selama di bulan Ramadan. Pasti kita akan merindukan semua materi-materi, host-hostnya, dan juga narasumber yang mengisi acara podcast tersebut. Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin. Terima kasih untuk para penonton setia dari YouTube Masjid Baitul Hasib Yogyakarta. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget. Mantap. Puasa kagak? Puasa terakhir, Mas. Terakhir. Iya. Besok. Besok insya Allah mudik Wis, mudik. Kemana? Enaknya mudik kemana? ke Rembang saya, Jawa Tengah. Gusba. Gusba. Apanya? Razia. Rahasia itu. Tetangganya yang jelas. Iya kan nitip doa nitip doa. Siap. Tapi kan Gusba udah di sini domisili ya. Di Jogja toh? Insya Allah ya. Sering ke situ. Enggak juga, enggak kenal juga. Ya kan nggak apa-apa, tetangga gitu. Maka Kan. openingnya dilanjut, Pak. Baik, Nay, kita hari ini ngapain agendanya? Hari ini kita merekap semua yang kita jalani selama 1 bulan. Dari podcast, pengajian, dan lain-lain. Terus kita juga kehadiran Ustadznya Jogja, BPK Jogja, Asik. Ustadz Arif. Ustadz Arif Budaya. Iya. Oke, silakan disapa Ustadz Arif Budaya. Gimana?
Ini yang bikin lucu ini seperti ini. Langsung baik. Bapak, saya santrinya Pak. Iya. Saya asprinya. Ini ketua tim produksi. Nggak ada beliau, kita nggak ada ini. Monggo Pak Arif. Ya, terima kasih sudah diundang untuk hari terakhir ya, rekap ini. Kita mungkin akan ngerekap terkait dengan kegiatan-kegiatan dari Takmir ya, Takmir NBH, dan kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini ya. Siap. Monggo kalau ada yang mau kita obrolin apa aja, monggo. Nostalgia ya Pak. Iya. Oke, kita berarti ada Ustadz Arif dan Mas TBA. Sebenarnya beliau itu juga namanya Arif juga. Iya. Mereka kembar. Iya, kembar tapi tidak sama ya? Iya. Beliau juga Arif juga sebenarnya. Arif saya juga. Ada siapa? Kita bikin hari Arif sedunia ya. Tambahin aja namanya. Orang Hasbu Arif. Boleh. Satu marga kita. Aduh, oke juga tuh. Hari ini terakhir, jadi kita merekap mungkin kegiatan-kegiatan Masjid Baitul Hasib baik secara umum maupun khusus begitu ya. Khusus itu dalam artian di panitia takmir sendiri ya Mas. Tertentu, atau misal kayak edisi-edisi podcast kan khusus, ada tim produksi tersendiri gitu. Ada Mas TBA, di belakang ada Mas Bayu yang waduh diundang-undang. Mas Bayu kemana nih Ya, gitu. Mas Bayu nggak mau tampil pemirsa. Besok kita coba aja naik. Lalu upload di YouTube. Spesial for Mas Bayu. Orangnya ketawa. Oke. Jadi Pak Arif, selama proses ini ada kendala nggak Pak? Kendala sih alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah Allah kasih kita kemudahan untuk kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar kalau sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Nah, Mas Arif. Saya enaknya manggilnya apa ya? Mas atau Ya, Mas aja. Ustadz? Iya. Kalau saya Pak. Pak ya, Pak Arif. Ustadz Arif udah ya. Nanti di thumbnailnya. Iya. Oh iya, kan tinggal tim produksi aja. Mas Arif, jadi sebagaimana kita ketahui bersama, DKM ini kan kepengurusannya mungkin ya kita bilang juga belum terlalu lama, masih baru, dengan ada 3 ketua, salah satunya ketua 3 Mas Arif gitu ya. Mas Arif mungkin selaku ketua, salah satu ketua di DKM, kemarin pandangan atau rencana kegiatan Ramadan untuk Masjid Baitul Hasib sendiri secara umum waktu itu tergambar bagaimana gitu mungkin. Ya. Jadi gini, sebenarnya ini kan kalau dari kepengurusan dari DKM-nya Baitul Hasib sendiri kan sebelumnya sudah ada ya, kita melanjutkan dari yang sudah ada. Karena beberapa personil, terutama personil puncaknya dari waktu itu ketuanya Pak Bambang mutasi, jadi kita sekaligus kita adakan regenerasi pergantian karena ada banyak teman-teman yang masuk ke perwakilan DIY, banyak teman-teman yang masuk ke Balai Diklat DIY Jogja yang potensial menurut kami gitu. Dan potensial, kita regenerasi, momentumnya pas dekat Ramadan juga ini kebetulan kan, jadi kita bergantian ketua, pergantian pengurusan semuanya. Nah dari situ kita coba, karena momennya ini mendekati Ramadan, kita cari momen kegiatan-kegiatan apa saja. Sebelumnya kalau sebenarnya dari setahun sebelumnya itu kan awalnya dari situ sebenarnya, Ramadan tahun lalu itu kita mulai dengan kajian rutin ya. Waktu itu Ustadz Fatur Rahman, beliau ngisi di Ramadan, sepanjang Ramadan tahun lalu itu, kemudian beliau berlanjut di kajian rutin hari Selasa, kitab Kifayatul Akhyar. Nah di sini kita coba tambah lagi, kita karena ada pengurusan baru, semangat baru, energi baru, ide baru. Kita momentumnya pas nih ada Ramadan, coba kita godok, kita bikin kepengurusan baru, sekaligus kita coba bicarakan kegiatan-kegiatan apa nih yang
bisa masuk nih. Nah, kalau kajian-kajian sebenarnya kan ini bisa jadi apa ya, upaya untuk kita makmurkan masjid kita ya. Iya, Jadi iya. nggak cuman Selasa kajian rutin, kemudian Jumatan gitu kita undang orang lain, tapi kita bisa adain kajian lebih banyak. Jadi orang-orang luar pun bisa ikut kajian juga bareng kita gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di situ teman-teman dari bidang dakwah juga akhirnya menggodok, coba kita bikin kajian-kajian yang itu Senin, Rabu, Kamis, karena Selasa kan sudah rutin kitab Bayatul Akhyar, Jumatan, jadi Senin, Rabu, Kamis kita isi dengan kajian-kajian dan ustadz-ustadz ganti-gantian. Ya, alhamdulillah kalau di Jogja ini nggak terlalu sulit ya. Nyari ustadz ada, kemudian sumber dayanya banyak. Kita juga punya banyak jaringan untuk komunikasi untuk hubungin ustadz-ustadz itu. Ya alhamdulillah sampai dengan hari terakhir itu semuanya berjalan lancar. Mungkin ada beberapa ya yang ada ustadz pengganti waktu itu karena nggak bisa hadir ya. Nah, Ustadz pengganti bukannya antum ya. Itu kalau tidak lancar. Iya, lancar. ada Pokoknya pengganti kalau lain. Ustadz itu berhalangan udah nggak usah khawatir, sudah ada cadangan Sampai tetapnya terus. gitu. Ustadz Arif. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini juga kemudian idenya juga berlanjut sebenarnya, yang tidak sebenarnya kita ngisi pada saat hari-hari kerja Senin sampai Jumat gitu. Nah, Sabtu sama Ahad ini sebenarnya waktunya bisa kita pakai juga nih. Nah, Apa ya gitu ya, mumpung apa gitu bulan kegiatan Ramadan apa gitu ya. mumpung Ramadan kan, ya, teman-teman ini bahasanya apa ya, girohnya, semangatnya itu masih menggebu-gebu. Kemudian idenya karena masuk di kepengurusan baru ini kan, wah masih ide-idenya masih banyak nih, kita mau ngapain dengan masjid ini. Nah, kemudian dari teman-teman Humas ini media takmir ini, kemudian wah kita coba bikin podcast lah. Nah, seperti inilah. Nah, kita undang ada ustadznya yang ngisi, kita bisa sambil ustadz ngisi, kemudian nanti lain waktu ngisi juga di podcast. Kemudian ada beberapa teman-teman atau narasumber lain, kemudian termasuk yang beasiswa di luar. Ya materi-materinya teman-teman media itu yang Yuson ini Mas, TBA ini think tank-nya. Mantap memang Pak. Karena dikerjain juga ya sama Mas TBA ya. Berkah Ramadan. Dan dikerjain tapi ini kan Tapi terpaksa enggak ya, Masih terpaksa nggak? semangat ya gitu. Maksudnya kan gak berani ngaku. Harus mau harus diberi kesempatan Iya. beramal. tuh cocoknya itu. Positifnya Diam-diam begitu. 3 loh Pak channel. Lah iya kan. Oh, baru 1 loh Pak. Baru satu kamu kan. YouTuber beliau. Heeh. Aku tuh soalnya Farhan tiga dihubungi podcast. beliau kan. Kok bisa nama aku Mas? Iya, dari Mas Iqbal gitu. Enggak, soalnya juara stand up. Bukan. Iya. Track recordnya Karena yang sudah. sebelumnya menolak, Potensial gitu kan. Mengapa tidak Harus kita digali ya. undang di sini? Jadi Pakai ya. apa? Cangkul ya. Oke, melanjutkan dari Ustadz Arif tadi ya memang. Siap. Kan Ramadan itu 30, ya katakanlah 29 atau 30 gitu kan. Terus kemudian dari pihak divisi dakwah sudah memberikan program Senin sampai Kamis itu pengajian tiap hari ba'da zuhur. Nah, kemudian Jumat juga ada Jumatan. Terpikir dari pihak kami di divisi media, terus Sabtu kan Senin sampai Kamis dan Jumat itu kita live streamkan kan di channel YouTube Masjid Baitul Hasib Yogyakarta. Ini saya ngingetin lagi, siapa yang belum subscribe ya? Iya. Jangan lupa. Jangan lupa untuk subscribe ya. Like, Biar kita tambah subscribe. semangat dong. Iya. Kalau enggak tenggelam kan enggak. Yo jangan. Udah channel yang Kita channel yang baik-baik saja. Oh, bukan baik-baik saja. Jadi terus kemudian Senin sampai Jumat itu ada pengajian, terus kemudian kita live streamkan di YouTube. Terus Sabtu Ahadnya kok masa kosong gitu Kosong toh. gitu ya. Kan Ramadan tadi 29 hari atau 30 hari ya makanya. apalagi kita kan pulangnya jam 3 kan. Ya, Banyak luang lah. jadi ada waktu toh, ada waktu terus kemudian
terpikirlah oleh kami itu kira-kira apa ya program yang ketika Sabtu Ahad itu bisa disimak atau bisa dinikmati oleh para jamaah di rumah. Kan kalau pegawai Sabtu Ahad libur toh, jadi di rumah. Terus kemudian juga jamaah di luar bisa ikut, nggak hanya pegawai kantor BPK saja. Jadi itulah muncul kemudian bikin podcast gitu kan, karena podcast juga lagi ya naik daun ya, viral program seperti itu. Kemudian juga di pihak kebetulan kalau di sini kan di Masjid Baitul Hasib ada 2 unsur ya, dari kantor perwakilan dan juga pihak Balai Diklat PKN Yogyakarta. Nah kebetulan di pihak Balai Diklat PKN Yogyakarta punya studio yang mumpuni gitu kan. Ini di Jos, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Dan ada Mas Bayu tadi tuh yang sudah kita sebut yang lah gawangin semuanya lah. Iya. Jadi ya kemudian saya menawarkan kebetulan Mas Bayu termasuk juga di divisi media. Kan. Terus kami ngobrol, oke lah kita ambil peluang ini gitu kan. Peluang untuk katakanlah berdakwah tapi lewat jalur online gitu kan. Walaupun ya mungkin yang berdakwah itu ustadz-ustadznya atau para hostnya atau yang ngisi atau narsum gitu kan, tapi kami ini mencoba untuk menyajikan, memproduksi itu ya seperti podcast, terus kemudian ada liputan gitu kan. Saya coba nanya, ini Mas Farhan ini podcastnya apaan? Saya kemarin ini Mas conteknya. tiga tema. Tapi dari 3 tema itu jadi 4 tayang. Betul. 3 tema itu dengan Ustadz Fatur 2 tema, dengan Ustadz Kurnia 1 tema. 1 tema ya. Berarti kalau digabung viewernya paling banyak dong ya berarti. Ya Pak. 4 ya Pak. Ustaz Salman Likes-nya, viewersnya. Berarti bayarannya tapi belum ada monetasinya itu. nggak ada ya? Mana ya? Enggak kan ini kita pekerjaan yang ya kalau dibilang lillahi ta'ala gitu kan. Iya. Ya mumpung di bulan Ramadan. Bayarannya kan dari Allah. Tuh, mumpung di bulan Ramadan, pahala juga berlipat ganda, insya Allah. Amin. Nanti yang membalas Gusti Allah. Gitu. Saya banyak belajar ikhlas itu dari Mas Arif. Iya saya. Melihat beliau itu udahlah tawadu gitu ya. Berarti waktu di luar, berarti Mas Farhan waktu di luar ngasih orang Pak Arif. Enggak gitu kan. Aku nggak bilang gitu. Aku Mas Arif. Biar enggak ikhlas terus ya. Aku bilangnya Mas. Oh Mas, kenapa Pak TB kok bisa kepikiran selain podcast harus ada liputan di luar kayak Iya, betul. Variasi. Jadi itu memang luar biasa sih Pak. Harus kita galakkan tahun depan kali ya. Bisa. Terbukti memang ketika kemarin tayang yang liputan Kampung Ramadan, Pasar Ramadan di Kauman itu viewersnya semalam aja udah di atas 100 gitu loh. 100 viewers. Dan ya ini akan beranjak naik. Dan memang sih karena memang Jogja itu istimewa tuh ya. Ada banyak hal yang bisa kita gali, baik dari tradisinya juga. Ketika Ramadan ini kan ya banyak juga. Bikin kecil itu Pak. Kecil banget. Kita cuma liput pasar Ramadan toh kan. Iya, sebenarnya rencananya juga ada yang Joko Karya tapi ya mungkin lagi kita tidak jadwalnya padat, ini tidak bisa ke sana gitu kan. Sebenarnya juga banyak spot-spot lain gitu kan. Enggak hanya tradisi pasar sore aja atau pasar Tiban itu. Iya. Mungkin kita bisa menggali lebih jauh lagi nanti. Misalnya kalau ini berlanjut ya. Iya. Kalau mungkin juga viewers atau para pemirsa atau sobat MPH Jogja itu juga menantikan atau menunggu-nunggu. Mungkin bisa produksi. berbuka di rumah Kang Farhan. Mau cerita juga kenapa namanya Nguber? Ada yang tahu? Nguber. Apa Ini hostnya, nanya hostnya ya Nguber. Cerita dari apa coba? Aku dikasih tahu udah gitu namanya. Nunggu berbuka sambil cerita. Ya, kamu kan di Nguber cerita atau apa? Jadi yang ini. Jadi Nguber itu Kan ada Nguber macam-macam. ya sudah yang sudah tayang itu ada 4 Nguber dan 1 Ramadan for Kids. Oh iya. Jadi Nguber itu singkatan dari nunggu berbuka sebenarnya. Jadi memang
rencananya kan kalau live streaming itu kan ba'da zuhur. Nah, kemudian yang program lain yang kayak podcast ini kan ya setelah pegawai pulang. Asar Selasa. Setelah pegawai pulang, setelah pada asar. Kemudian ngapain di rumah? Ya kita kasih nguber itu, nunggu berbuka. Nah, kita uploadnya itu ya insya Allah semoga ya sudah komit kita akan upload insya Allah di sore hari ketika menunggu berbuka gitu kan. Namanya nguber. Walaupun mungkin ada beberapa nguber yang uploadnya malam atau Nah itu karena nguber beneran itu. Serius, nguber beneran. Ngedit sampai malam itu. Nguber beneran itu. yang di belakang. Bukanya malam bukannya. Itu baru diposting jam 10 gitu. Nah, itu nguber itu. Berapa? Jadi filosofinya nguber ternyata banyak tuh, Iya, nggak cuma iya. nunggu berbuka gitu kan, ternyata bener-bener nguber. Ada yang kejar tayang. Beristirahat. Oh ya, saya menyebutnya ada 4 nguber, tadi nguber cerita itu tentang cerita atau kisah. Ya, ini narsumnya ASN BPK yang sedang tugas belajar di luar negeri atau sedang di luar negeri. Dan ini pun ketika nyari narsumnya juga nguber juga. Harus mau. Kebetulan Bukan saya nawari ya. saya ada ini perlu saya sebutkan dia maksudnya yang berjasa gitu kan. Saya perlu menyebutkan ada namanya Mbak Ulan. Mbak Ulan itu yang di Biro SDM BPK yang mengurusi teman-teman yang sedang tugas belajar di luar negeri. Nah, dari beliau saya mendapatkan nomor kontaknya, terus kemudian WA-nya dan macam-macam. Kemudian saya follow up. Saya tanya ke mereka gitu kan, apakah mereka bersedia nanti untuk ikut di program Ramadan MBH ini, MBH Jogja. Bentuknya vlog sama podcast. Jadi vlog itu tentang cerita mereka di keseharian mereka di kota masing-masing. Waktu itu ada London, ada Texas, terus Skedam, sama satu lagi Nanjing, China. Nah itu vlog itu pun usaha mereka itu kan. Sebenarnya kami tergantung sama usaha mereka untuk memvideokan atau mengcapture apa yang terjadi ada yang di kota masing-masing. Mereka ngirim video, ngirim foto ke itu kami. dari kamera HP. Dari kamera HP. Dari kamera HP. Kamera HP mereka gitu kan. Teman-teman yang di center. Jadi ya perlu saya sebut di sini ya, terima kasih ke Mas Hendru Priyasukma, Terima kasih. kemudian Mbak Ai atau Mbak Rina Hairani yang di Belanda, Terima kasih. Dirga Kemudian Satria Muhammad. Dirga Satria Muhammad Terima di kasih. Texas, dan satu lagi Mas Ersan Febrian di London, UK. Terima kasih. Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah ya, karena Amin. mendukung Amin. terwujudnya podcast di nguber cerita di Ramadan kali ini. Jadi ya sebenarnya kami menghubungi itu juga sudah sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan, terus kemudian ternyata dari 4 narsum kita itu 3 yang baru mau mengalami Ramadan yang pertama kali di luar negeri gitu kan. Tapi yang satu lagi yang di Texas, yang Mas Dirga itu sudah kedua kalinya. Jadi memang kita taruh Mas Dirga itu di belakang sekaligus sudah ini ya, lihat kan. Jadi Mas Dirga ini menayangkan kegiatan di kampus, di rumahnya, kemudian juga di masjid atau komunitas muslim di sana di Texas. Dan ketika tahun lalu ada Idul Fitri sama Idul Adha itu juga ada videonya gitu. Wah, Kita bisa mantap juga. Keren, mantap. Iya, Salut. lengkap. Ya alhamdulillah mereka respon, mereka sound baik, dan mereka sangat suka sekali sharing cerita mereka dengan kita di sini. Dan terus yang itu kan vlognya, kemudian yang podcastnya ini ya juga berliku-liku ya, karena kita harus menghubungi mereka, ngatur jadwal, terus kemudian kapan luangnya untuk zoom dengan kita. Zoom dengan kita di studio ini. Bisa dibayangkan kalau Mas Hendru, waktu nah ya. kalau Mas Hendru Priyasukma Nanjing itu hanya selisih 1 jam
dengan WIB. Di sana itu mirip WITA gitu kan. Nah, yang belahan bumi lain ini yang Signifikan betul signifikan sekali. Yang paling jauh itu kan Texas itu kan. Jam 12 siang di sini, 12 malam di sana. Wah. Jadi kemarin kita rekaman Jam pagi 8 ya. pagi, atas jam 8 malam. Kamu ya yang hostnya. Jadi jam 8 pagi di sini, jam 8 malam di sana. Di Texas gitu kan, 12 jam lebih duluan kita. Kemarin Ena ya. Iya, kemarin. Ena yang 8 pagi atau yang 8 malam? Oh, yang malamnya yang 8 malam sekalian buka gitu. Apalagi dikasih Mas Tevi ya. Ini Mas Dirga itu luar biasa sih kemarin, soalnya di sela-sela tugasnya akhir kan. Iya, lagi tugas akhir tuh. Ngerjain tugas tiap itu katanya gitu. Masih nyempatin Zoom, kan luar biasa kan. Iya, Zoom dengan Demi kita. bertemu sama Enai gitu loh. Iya, sama kamu. Oke, jadi ya yang suka dukanya itu ya. Jadi seru juga ternyata. Dari dulu bayangannya kita mau nampilin ya, kita punya teman-teman ASN BPK yang sedang di luar negeri, terus kemudian kita mau kulik apa pengalaman mereka di sana ketika Ramadan gitu kan. Ketika menjalankan ibadah Ramadan ternyata juga seru juga gitu. Jadi kita tambah wawasan, jadi tahu gitu kan. Ternyata Tapi gini Pak, kenapa harus jauh-jauh kan? Pak TB kan mantan kan? Kenapa ya kan ya? sudah Kan nggak Harus bisa. kenapa enggak kemarin enggak sudah 10 tahun yang lalu itu nggak up to date. Oh gitu ya? Kita harus cari yang update sekarang, karena kalau dulu itu Emang dulu belum bahasa ya Pak? dulu lebih seru puasanya pas summer juga. 10 tahun ya? 10 tahun lalu. Makanya. Tapi doanya makbul. Selisih Kan? setahun sama aku. Doanya makbul. Awet muda di Jogja. Aku jadi waktu sedikit cerita waktu pertama kali sama Pak TB itu tak panggil Mas loh. Iya, emang Mas TB ya. Masa Mbak? Iya. Udah Pak. Mas TBA itu di ingatan saya ada 3 panggilan. Iya, jadi dulu awal-awal siapa? Mas Tri. Oh iya, Mas Mas Tri. Tri gitu. Mas TBA. Terus satunya Arif. Mas Arif. Mas Arif. Benar, Mas Arif. Sejak Ustadz Arif datang Enggak, dia sebelumnya udah TBA dulu lah. Kalau Mas Udah. Arif ini panggilannya aku bukan Mas Arif biasanya. Iya, bukan Mas Arif itu. Aku kenal beliau itu sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Iya. Wow. Dan panggilannya bukan Mas Arif. Di Jakarta. Jakarta. Beliau itu kan kalau sama teman-teman kosnya panggilannya Syekh gitu. Syekh. Iya, Saya masih kontak Ngarang. sama iya, Syekh Arif. Oke, kita lanjutkan yang Uber ya. Oke. Tadi yang Uber cerita, nah, sekarang yang Uber hikmah. Nah, Uber hikmah ini kita mengundang para ustadz atau narsum yang kompeten di bidangnya. Kan kalau yang kemarin Ustadz Fatur, yang jelas Ustadz Fatur yang sudah mengisi di rutin ya di MBH Jogja, terus kemudian Ustadz Kurnia. Kemudian juga ada yang kemarin kita udah waktu Salman. peresmian Ustadz Salman Al-Jogjawi. Kita cari tahu atau kita kulik beliau mengenai perjalanan spiritual beliau. Kemudian ada buku Malawindia. Nah, ini psikolog kantor BPK ya kan. Jadi sesuai dengan kompetensi di bidangnya, kemudian kita cari tahu untuk apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari perbincangan dengan mereka. Lanjut. Kemudian setelah selain ngobrol hikmah, nah ini yang seru sebenarnya. Ini sebenarnya yang jadi awal mengapa bikin podcast. Karena narsumnya itu ada di kantor, yaitu Bu Dokter dan Mbak Ati. Iya. Nah, ini yang pertama kali muncul ketika kita ketika di pikiran, oh sama Bu Dokter sama Mbak Ati karena seru nih bahas kesehatan di bulan Ramadan gitu kan. Saya kontaklah beliau berdua gitu kan, dan beliau responnya oke, bagus. Nah, kemudian selanjutnya yang jadi apa? Yang hostnya siapa? Akhirnya ketemu Mbak Putri, Mbak Andika Putri. Beliau juga bersedia. Sempat di awal-awal itu ya. Ya, di awal-awal itu.
dari situ kemudian terbukalah jalan-jalan yang lain, namanya khususnya ngajak Mas Farhan, ngajak Enai, ngajak kemudian ada satunya Putri Fahrul satunya, terus Aina. Kalau Aina khususnya ini ya balai ya, jadi sudah ada dan kita ajak juga untuk rekaman di podcast Nguber Hikmah. Nguber Hikmah. Terus kemudian Yang Nguber Hikmah. satu lagi Nguber Berkah. Nah ini yang liputan yang tadi sudah di sempat kita lapangan ya. yang di lapangan. Jadi mengapa namanya berkah itu? Ya ketika liputan itu sebenarnya kita nyari berkah gitu. Nguber bersama di masjid. Iya. Jadi kita kemarin yang waktu di Pasar Kauman selain ngabuburit gitu kan, beli jajanan pasar yang hanya ada di Ramadan dong. Tahu nggak orang Jogja ini asli? Kicak, tahu nggak kicak? Kicak. Heeh. Aku sebenarnya nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Taunya kita Kicak-kicak di dinding. Ternyata ada satu jajanan spesifik yang hanya muncul di bulan Ramadan di pasar sore Ramadan Kauman itu. Namanya kicak. Kicak. Iya. Ngicipi nggak kemarin Mas? Yang ngicipi pas Ngicipin. buka. Oh pas Buka. buka. terus jadah manten. Ada jadah manten, ada Jadah. carang besi. Jadah sering sih mantannya itu. Oh, manten udah. Sekali toh. Kalau mau lihat caranya, lihat YouTube kami. Dia di Nguber Berkah itu selain menangkap suasana di kampung Ramadan, juga kita ke ini produsen atau yang membuat jajanan-jajanan itu menjelaskan bagaimana proses pembuatannya. Menarik banget. Dan terakhir ada program Ramadan namanya Ramadan for Kids buat anak-anak. Nah ini sempat ada tiga kali sesi untuk Ramadan for Kids. Jadi kita mengumpulkan footage atau video dari anak-anak dari para pegawai BPK di Jogja dan Balai Diklat PKN. Kemudian kita kita ramu untuk menjadi sebuah ya mirip vlog sih, vlog dan di-hosti oleh Putri Fahrul itu. Gitu ceritanya. Mantap, Ternyata Luar biasa. berawal dari ide yang kecil ternyata Berkembang dan terbuka banyak jalan yang sebuah, kalau saya bilang itu mungkin berkah Ramadan ya. Iya. Nah, dengan adanya Ramadan saya jadi tahu teman-teman tuh banyak potensi gitu kan, banyak potensi untuk membuat produksi podcast atau liputan yang sangat ya katakanlah memberikan wawasan baru gitu kan, atau menambah ilmu kita gitu kan. Iya. Membuat kita ya misinya sih kalau mau berhikmah gitu ya, kita dapat hikmahnya gitu. Iyalah. Amin. Begitu. Tapi Mas sebelumnya Farhan. kita cross check ke DKM ini. Gimana tuh? Maksudnya dari yang kemarin terlaksana gitu kan. Baik yang secara umum peribadahan di masjid dengan kemudian yang podcast dengan berbagai seri tadi gitu. Dari tanggapan DKM, maksud kami kesan, pesan, masukan gitu mungkin bisa disampaikan Mas Arif. Oh, iya. Baik. Ya gimana ya? Alhamdulillah kalau dari DKM sendiri kita sangat bersyukur ya, alhamdulillah. Kita ibaratnya kita dapat nih momentumnya, kita bisa dapat pas pergantian kepengurusan, kemudian ada Ramadan, momentum Ramadan ini kita adakan kegiatan-kegiatan, kemudian banyak kita tambahkan kajian, kemudian ada banyak juga podcast ini, kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah kita sejauh ini bisa dibilang alhamdulillah kita berjalan lancar, kita dapat momennya. Teman-teman dari pegawai-pegawai di perwakilan di Balai Diklat PKN pun alhamdulillah sangat mendukung ya kegiatan ini, semuanya mengikuti. Kemudian dari masyarakat luar sekitar juga ikuti kegiatan-kegiatan kajian ini. Kemudian dari teman-teman perwakilan lain juga bisa mengakses kegiatan ini dari podcast. Kemudian kajian-kajian juga streaming ya Mas ya. Iya. Juga ada Live live streaming sama record di share juga di YouTube, di share. Nah, alhamdulillah ini jadi momentum yang kita membangkitkan Masjid Baitul Hasib DIY ini untuk
secara nasional. Jadi tidak hanya di lingkup Jogja, DIY, kemudian kita juga semakin mengenalkan ya, lebih tepatnya semakin mengenalkan MBH DIY ini. Kegiatan kita ada banyaknya, ada kajian-kajian rutin, kemudian ada podcast, kita kenalkan ke teman-teman perwakilan. Nah ini harapannya juga nantinya banyak nih sebenarnya Mas, kita harapannya, karena kan kita pada saat sudah ada momentum, gimana kita melanjutkan momentum ini, kita continue kegiatan-kegiatan, jadi tidak hanya di hari-hari besar keagamaan, nanti mungkin ada kegiatan rutin seperti misalnya kajian rutin kita yang tadinya hanya hari Selasa, mungkin kita akan coba nanti tambah kajian rutinnya itu tidak hanya hari Selasa, nanti kita tambah lagi kajian rutin dengan kitab apa atau pembahasan apa, nanti kita tambahkan. Kemudian saya juga berharap nanti kita bisa nambah di podcast ini, tidak hanya berhenti di Ramadan, karena kan nanti sebenarnya tidak hanya nguber, muli atau apa misalnya. Ngejar. Karena nanti kan sebenarnya masih ada, dalam waktu dekat ini kan nantinya ada ini ya, Idul Adha ya. Idul Adha. Tapi nanti bisa juga kita mungkin tidak harus karena ada kegiatan hari besar apa, tapi kita tetap bisa mengisi podcast ini. Misalnya ada ide membahas misalnya terkait dengan anak-anak para penghafal Quran misalnya, seperti itu. Kemudian kita bahas terkait dengan bagaimana menyeimbangkan kerja dengan ibadah, seperti itu. Nah itu ide-ide dari teman-teman media dan teman-teman pegawai, teman-teman DKM juga mungkin bisa urun ide ya Mas ya. Coba dong bahas tentang ini, bahas tentang apa, nanti dari situ kan bisa berkelanjutan ini podcast ini. Sayang kalau sudah ada banyak, setiap hari sudah ada, tapi kemudian berhenti kan sayang sekali ya. Nah itu nanti kita harapkan nanti bisa terus berkelanjutan. Nah untuk kegiatan lain, semoga nanti setelah Ramadan ini, kemudian nanti menjelang Idul Adha kalau tahun lalu kita ada ini ya, kurban bersama ya, kurban bersama di kantor. Semoga nanti bisa terlaksana kembali. Kemudian kita ada kegiatan lain lagi yang seperti misalnya pustaka ya. Kalau dari kita lihat kondisi pustaka di masjid kita, masjidnya membanyakan Al-Quran, kemudian hanya beberapa buku. Sebenarnya kita bisa sih membuka kesempatan ya kepada teman-teman, kalau misalnya ayo mau ada yang menyumbang buku, donasi buku misalnya buku kitab fikih atau cerita sahabat kah, monggo kita terbuka kalau bagi teman-teman yang ingin. Tapi yang perlu dicermati juga, zaman berubah ya. Iya. Maksudnya bukunya juga nggak buku. Ini kan kita juga sudah pegang HP terus buka PDF dalam buku ini juga udah biasa gitu kan. Mungkin yang perlu kita ini jadi ya, mungkin kita share ke teman-teman juga yang masih jadi pemikiran itu, bagaimana meningkatkan literasi gitu kan. Betul. Karena ya dulu kan kita terbatas dengan buku cetak gitu kan, tapi sekarang kan udah online, udah macam-macam. Nah ini bagaimana meningkatkan literasi aja gitu. Kita mencoba cari program-program yang mengajak jamaah, dimana kita nanti outputnya ya literasi kita bisa meningkatkan literasi seperti itu. Nggak terbatas hanya buku secara psikologi gitu kan. Itu. Tapi ini masih ya, nanti kita bisa digodok lah ya. Nanti akan digodok oleh teman-teman. Masih banyak ya Pak. Kayak Instagram juga belum. Betul. Belum maksimal. Sebenarnya kita sudah punya Instagram. Punya tapi belum maksimal. Udah punya ya? Udah. Pernah punya. Oh dulu pernah. Sekarang tapi punya terus diblokir. Nah ini baru ya. Oh diblokir. Waktu itu sempat diblokir. Kemudian ini fokus ke YouTube dulu. Besok tambah pasukan lagi ya Pak Ketua ya Pak. Baik pemirsa, sekian dari kami tim produksi podcast. Ya Nay? Siap, mantap. Ada komentar apa Nay? Luar biasa dari kepengurusannya. Siap. Semoga kita bisa terus berlanjut dan semoga tidak dimutasi ya kan. Ya kan? Mantap kan Pak? Amin. Biar kita terus melanjutkan gitu loh ya kan.
Semoga dilihat. Amin. Produktif sekali nih podcastnya. Pertahankan. Tolong ya. Baik, begitu pemirsa Sobat MBH, kami dari tim podcast undur diri untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah menyimak kami mulai dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Mohon maaf atas salah yang ada dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukung selalu kami. Mantap. Take. Sekarang langsung take.